wah nggak enak ini mie apaan ini katanya. Oh, pas Mas Sasung coba di rumah nggak enak? Nggak enak. Tawar atau gimana, Wah, Mas? tawar, nggak ada rasa bumbu sama sekali. Oh, nggak ada. Apa sebenarnya? Tapi untungnya sih nggak habis tuh. Nggak habis kan aja saya muntah-muntah kan. Di itunya di bagian mie ayamnya itu Hah? kan. Itu Di kan bagian mie ayamnya? iya, jadi kan ini mie ayam nih kan ada bawang goreng, harusnya kan bawang goreng. Kalau ini kembang tujuh rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Sahrul dari channel PM Petualang Misteri. Dan pada kesempatan ini lagi-lagi saya berjumpa dengan narasumber kita, Mas Asung. Nah, Mas Asung ini selalu kita undang, selalu kita hadirkan di podcast ini karena Mas Asung ini lagi-lagi banyak sekali pengalaman seputar misterinya ketika beliau waktu kuliah, Mas ya. Waktu Iya, zaman kuliah waktu makan apa? Mie ayam ya? mie ayam. Makan mie ayam. Jadi mie ayam itu enak gitu, Mas. Wah, enak. Jadi pas Bener-bener. dibungkus, sampean bilang tadi sedikit Oh. cerita, pas sampean bungkus dibawa pulang Bawa tawar. pulang tawar. Tawar. Nggak ada rasa apa-apa. Oh, coba ceritakan sedikit, Mas, gimana itu, Mas? Jadi gini ceritanya Kang Sarul. Jadi saya kalau dulu kan kuliah itu masuknya ya dibilang sore lah. Sore saya lapar gitu kan, suka jalan-jalan sama temen gitu kan. Ayo kita makan yuk, kita saling traktir. Nah, traktir saya jalan ke daerah itu, keluar dari kampus, sekitar kampus. Ada lihat nih. Wah, enak ini kayaknya nih toko gitu kan, kios. Masuklah, ada bacaan mie ayam. Nah, saya makan di situ. Ayo, siapa duluan nih yang traktir nih? Ya, kita kan dulu masih kuliah kan ya ibaratnya senang-senang sama teman lah gitu kan. Makan di tempat enak, Enak. pas dibungkus bungkus tawar. hambar. Oke, Aduh. tahan sedikit, Mas Asung, tahan sebentar ya. Mm-mm. Nanti dilanjutkan lagi ceritanya. Oke, teman-teman. Tanpa basa-basi lagi dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke Mas Asung. Oke, pada malam hari ini saya kembali hadir akan menceritakan beribu cerita misteri saya. Sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua di rumah. Jadi begini ceritanya Kang Sarul, banyak cerita yang saya alami ya. Pada waktu 2010 saya kuliah ya, baru semester, waktu itu saya semester 2. Semester 2, Mas Asung. Semester 2 saya kuliah di sekolah universitas lah. Nah, Di saya Jakarta ya di kuliahnya? Jakarta Timur. Nah, saya pertama masuk kan kuliah, jam-jam mau belajar itu ternyata dosennya kata teman-teman, wah nggak masuk. Wah, gimana nih hari ini dosen ini nggak masuk, padahal tugas banyak kan. Ya sebelum kita mengerjakan tugas kita kuliah, kita makan ya, bareng-bareng kan, namanya anak-anak kuliah kan, anak muda nih kita nih. Ayo kita makan-makan lah, siapa duluan yang traktir, kita cari, pokoknya kita carilah, nggak usah di daerah sini, pokoknya kita cari, nanti kita jalan-jalan aja sambil refreshing lah. Oke, saya ikutin teman-teman, itu berlima tuh saya, teman saya ada juga namanya Michael, ada juga namanya Willy, ada juga namanya si itu siapa Rudy lah sebagainya lah yang saya ingat. Nah, saya jalan tuh sama temen tuh, jalan lewat pinggiran keluar dari kampus kan, karena dosen belum ada ya, karena katanya dengar-dengar dosennya telat apa nggak masuk gitu. Pokoknya udahlah kita makan dulu, lapar. Udah jalan benar-benar berlima. Saya jalan pinggiran itu Jakarta Timur, pokoknya Cawang kan. Saya dulu Cawang kan, jalan pinggiran. Ternyata ada kios kayaknya wah enak ini nih. Saya belum pernah ke sini. Saya bilang gitu sama teman. Wah, saya udah pernah. Wah, pokoknya mantap gitu kan. Ya, nanti deh itu dibungkus ya. Saya juga mau bawa pulang. Kios apa itu, Mas? Makanan apa? Itu mie ayam. Oh, mie ayam. Mie ayam, dan juga situ ada bertipe-tipe sih. Jadi kan pokoknya saya tahu saya mie ayam lah. Saya makan mie ayam gitu. Saya mie ayam, saya ke hobi-hobi saya juga gitu, suka mie ayam. Ya udah, yuk jalan.
jalan saya ketemu, ya udah masuk, kan ada orang yang dagang yang jual kelapa itu juga, tanya situ ya mie ayam ya, iya mie ayam bang, ya udah kita duduk rame-rame, ada bangku-bangku makan seperti biasa, kita sambil ngobrol-ngobrol. Kalau mesennya kan beda-beda selera dong kan, teman saya ada yang mesen bakso, saya mie ayam juga, saya mie ayam, yang teman saya macem-macem, ada juga bakso lah, ada nasi goreng juga gitu kan, macam-macam selera lah di situ ruang memakannya. Nah, saya makan pesen-pesen emang nikmat tuh. Wah, enak banget. Ada kelapa, ada jus, macem-macem lah. Wah, enak. Tapi jangan lupa nih, Mbak. Ya, saya juga bungkus pesenin gitu. Ya udah, kata teman saya, pesen lah buat orang rumah. Nggak enak kan? Nanti orang rumah ya masa saya makan enak habis pulang kuliah, kita sekali-kali kan traktir traktir adik-adik kita di rumah saudara, karena nggak ada salah, iya nggak apa-apa. Berarti Mas Sasung makan juga di situ, bungkus juga. Iya, bungkus buat orang rumah, orang ini keluarga, ada ibu, bapak, adik lah gitu kan. Saya mau bawa pulang dulu. Adik saya juga kuliah juga satu kampus dengan saya. Kebetulan kan masuknya beda. Dia masuk pagi, udah sore udah di rumah gitu ya. Saya beliin juga dong gitu kan. Makan kan pengen beliin juga di rumah, ada rezeki lah gitu kan. Nah, makan baru itu kan, makan enak rasanya, bungkus. Saya telepon dulu teman saya, jadi nggak nih kampusnya jam sekian. Ternyata dosen nggak masuk gitu kan, dosen nggak masuk, cuma ngasih tugas doang. Kan dulu kan kuliah santai gitu, nggak kayak anak sekolah. Kalau sekolah kan masuk, guru satu orang nggak masuk harus masuk, kalau kuliah enggak. Jadi habis makan ya pulang gitu, tahu dosennya hari ini nggak masuk pulang. Makanya udahlah, pesen bungkus aja, kita nanti pulang masing-masing, udah bungkus satu-satu, masing-masing bungkus, pada pesen-pesen lah, pesen, ada yang pesen bungkus gorengan, mie ayam juga, bakso lah gitu kan, masing-masing. Kalau saya sih pesen mie ayam aja, disamain untuk adik saya, ibu saya, bapak saya punya gitu kan, pesen bungkus, bawa pulang tuh. Bawa pulang tuh hari pertama ya, bawa pulang aneh nih, orang-orang rumah, ah nggak enak katanya. Saya nggak makan, belum makan ya, yang makan duluan tuh adik saya makan, bapak saya, ibu saya, ah nggak enak. Tapi waktu Mas Sasung makan di tempat itu enak nggak? Enak, Enak, makanya saya di cerita tempat. enak kok pak. Tapi Enak. pas dibawa pulang Mas Sasung Dibawa belum pulang, belum belum makan makan, pas di belum rumah. sempat ini. Saya langsung kasihin ke ibu bapaknya duluan, saya kasih ini, saya beli ini, ada dikit-dikit, iya iya terima kasih. Padahal kan gitu kan, kayak adik saya juga kan pada makan tuh, makan duluan gitu. Saya kan harus salin dulu baju dulu, mandi dulu kan. Pas selesai saya salin baju, wah nggak enak, ini mie apaan ini katanya. Oh, pas Mas Sasung coba di rumah nggak enak. Nggak enak. Tawar atau gimana Wah, Mas? tawar, nggak ada rasa bumbu sama sekali. Oh, nggak ada rasa bumbu sama Boro-boro sekali. itu ayamnya itu yang bikin bingung, ayamnya masih setengah matang. Aduh, tadi padahal saya makan di sana kok lezat banget rasanya. Ada ini, tapi sampai rumah kata orang tua saya, kata bapak saya, ibu saya yang saya kasih, rasanya nggak enak. Saya penasaran dong, saya kan belum makan nih. Yang makan saya buka, oh iya ya rasanya begini ya, ada apa bikin. Itu hari pertama. Ini saya ceritakan hari yang kedua. Kuliah di hari yang kedua ya, saya kuliah. Karena teman-teman saya pada ketagihan tuh makan di warung itu, gitu di toko itu ya, saya ikut lagi dong. Penasaran saya, tapi saya nggak cerita. Kita cerita-cerita di jalan aja gitu kan, cerita gimana yang kemarin yang dibungkus-bungkus, ah biasa aja. Wah, belum ada rasa curiga nih. Ya udah kita makan aja situ lagi, makan, pesen enak banget rasanya, bungkus lah lagi, dicoba nih sama Itu teman hari saya. kedua Mas ya? Hari kedua dicoba sama teman saya juga, saya juga pesen lagi, tapi nggak saya kasih ke orang tua, nggak, saya makan sendiri. Nah, pesen makan di rumah juga tuh, pesen, tapi sempat kuliah juga sih kan, kuliah dulu baru itu hari yang kedua, kuliah dulu, belajar dulu di kampus, habis pulang kuliah baru beli itu. Nah, jadi makanlah, singkat cerita saya jajan lagi ke tempat itu, makan sama teman-teman lagi. Yang tadinya 5 orang, saya waktu itu balik lagi cuma 3 orang karena nggak ada yang mau, langsung pulang. Nah, makan, saya cerita sama 3 orang ini, teman saya, kemarin gimana? Oh biasa aja sih rasanya, belum ada timbul rasa curiga saya gitu kan. Udah yuk kita makan lagi, kita bungkus lagi. Ya udah bungkus,
bungkus ya begitu lagi. Saya Tawar nggak- lagi, Mas. tawar lagi yang anehnya lagi ceker ayamnya masih mentah. Waduh, di situ langsung kaget saya gitu kan, ini ceker ayam kok nggak dimasak tadi, padahal saya makan di sana itu masih udah matang. Ini gimana ini yang jual? Waduh, mana ayam masih bener-bener masih mentah, ayam ceker Ayamnya masih mentah, Mas. masih mentah. Aduh, saya sih makan nih kok rasanya. Tapi Mas Asung pas makan di tempat itu ada gak orang lain yang ikut makan juga? Wah, banyak banget itu. Tapi nggak ada yang komplain nggak enak gitu? Nggak ada. Nggak ada yang komplain, enak semua. Setiap hari, setiap saat saya lihat tuh ramai makanan, dan juga itu tempat makannya itu memang ada karaokeannya. Nah, ini ada karaokeannya, ada wifi lah buat ini kan orang rame lah gitu, rame. Tapi makanannya yang saya curigakan itu sampai rumah tuh cekernya masih mantah, masih ada kukunya. Bayangin Masih ada ceker kukunya, ayam, Mas. ya kayak kaki ayam baru dicuci itu loh, gimana di saya, tapi nggak digodok gitu. Tapi kalau di sana tuh herannya matang gitu kan. Wah, ini kenapa lagi nih ya? Apa bener ya kemarin ya bapak saya cerita ini mie apa sebenarnya? Tapi untungnya sih nggak habis tuh. Ya habis kan adik saya yang muntah-muntah kan. Nah, adik saya yang laki itu muntah-muntah, dulu masih ada adik saya yang laki muntah, nggak enak kan rasanya tuh, udah ya nggak karuan lah ya, udah nggak ada rasa bumbu, hambar gitu kan. Yang ini terakhir saya beli, penasaran pas saya buka, perasaan tadi itu abang-abangnya ngambil bungkus mateng ya, wah enak lah tuh. Lalu sampai rumah kenapa saya cekernya mentah gitu kan, ini gimana ini, saya makan apa enggak nih gitu kan, udah terlanjur beli gitu kan. Akhirnya udahlah, cekernya dibuang, saya kasih bumbu sendiri di rumah, saya masak bisa enak dimakan gitu kan. Nah, ini hari kedua. Hari ketiga nih ada keanehan lagi. Saya nggak ngajak teman, saya sendiri, curiga gitu kan. Curiga orang itu kan, akhirnya saya makan sendiri. Dalam hati saya berkata, habis pulang kuliah kan, kuliah lagi, pulang, saya nggak ngajak teman. Saya pulang lagi, sebelum saya mau makan itu ya cerita sama satu orang. Kenapa? Aneh ya mas gitu kan. Kenapa? Kemarin saya juga bungkus kan, yang terakhir kan, yang hari kedua itu yang saya makan, saya ikut bungkus juga, padahal tuh gorengan apa-apa nggak tahu, rasanya tuh kok kayak daging mentah. Yang bener, iya yang bener, ada kembang 7 rupanya. Aduh, kenapa nih, curiga. Ya udah deh, ya udah gitu aja, singkat kan ya, ada bumbu. Kembang 7 rupanya di mana, Mas? Gue ditaburin di itunya, di bagian mie ayamnya itu. Hah? Kan Di itu kan, bagian mie ayamnya? iya, jadi kan ini mie ayam nih kan, ada bawang goreng, harusnya kan bawang goreng, kalau ini kembang 7 rupa. Kok bisa sih, Mas? Makanya itu saya cuman saya cerita begitu, perasaan kita enak-enak aja ya Itu makan. di hari ketiga, Mas. Hari ketiga Sampean sendiri. saya akhirnya sendiri. Itu hari kedua saya akhirnya sendiri karena teman saya cerita seperti itu. Yang bener mah iya bener gitu katanya. Waduh, gimana ya, saya penasaran. Udah, kamu mah nggak usah ikut, saya aja, saya penasaran, saya curiga. Nah, saya balik lagi ke situ, saya sendiri nih, sendiri. Anehnya di warung itu teman-teman, ternyata bukan merinding. Jadi ini ada asli orang, yaitu yang sebelah itu, yang bagian tempat bangku makan yang kedua. Saya kan sebagian sini, ini bagian ini, itu mukanya pucat semuanya. Wah, merinding. Sosok apa itu, Mas? Berarti Itu kayak semacam apa ya, orang biasa tapi pucat semua mukanya, Kang. Wah, jadi lihat lidahnya pada keluar. Aduh, berarti sosok apa? Jin atau apa? kayaknya sih itu jin, kayak seperti apa ya, kayak zombie gitu. Lidahnya Makanya keluar? lidahnya menjulur, Menjulur ke bawah. mukanya itu pada, aduh, udah nggak karuan lah saya sendiri itu. Itu jin laki-laki atau perempuan, kan? Laki-laki semua. Wah, saya pikir, ini saya Itu makan. dengan lidah menjulur keluar itu air liurnya keluar Air juga. liurnya itu jatuh ke makanan itu. Jadi setiap orang, ada yang orang asli beli itu tertarik dengan itu katanya. Waduh, tapi sekilas kok campur, ini ada orang tapi kok nggak sadar orang itu gitu, di sebelahnya itu ada sosok lain gitu loh. Waduh, gimana ini warung beneran apa
goib sih sebenarnya. Saya lihat kanan kiri gitu kan, saya lihat kanan kiri, ternyata bener-bener luar, aduh merinding saya beneran kalau cerita tadi, merinding bener, ini asli loh. Jadi kaget saya tuh, sok. Akhirnya saya bilang sama abang-abang di situ kan, ada bagian abang-abangnya, bang, ya udah deh bang, saya cukup ngopi aja. Saya bilang gitu, ngopi udah nggak nafsu sih ya, karena gimana ya, Akhirnya mie ayam itu Mas Asung nggak habisin ya? nggak habisin. Nggak habis ya? Saya udah buang aja dah, udahlah, udah ngopi aja di situ. Ngopi sih, ngopi biasa sih, nggak ada masalah gitu kan. Karena Mas Asung bisa melihat makhluk tak kasat mata, jadi Mas Asung bisa ya melihat ya? Bisa ngelihat itu, sadar saya. Wah tuh, Berarti di hari pertama, kedua Mas Asung nggak ngelihat Mas? nggak ngelihat. Di hari ketiga baru Biasa lihat? aja, iya. Hari ketiga saya penasaran, nggak bareng sama temen saya sendiri. Teman saya cerita itu kan aneh juga, sampai rumah kok ada kembang 7 rupa. Harusnya kan mie ayam ya, paling nggak bawang goreng, terus ada sahuran siran ayam, daging itu kan. Ini mah apa tuh, kayak kembang 7 rupa ada kantilnya gitu. Ini aneh nih. Wah udahlah, akhirnya di situ saya curiga, saya sendiri dah, kamu ya, saya sendiri. Pada teman-teman saya ceritain pada muntah semua apa yang dimakan sebenarnya. Ternyata ya itu bukan mie ayam sesungguhnya gitu kan, kayak seperti buatan sendiri, digiling atau gimana lah, nggak ngerti lah. Tapi yang jelas sih emang bener mie, cuman dicampur sama media-media apalah gitu supaya laris, dan juga ada ikut campur tangan dari bangsa lain lah gitu kan. Dan di situ saya baru gempar, akhirnya saya nggak bisa lari, kaki kaku semuanya teman-teman. Aduh, nggak bisa lari, ini kaki kaku gitu kan. Yang anehnya lagi, yang paling senang itu kaum waria yang sering datang ke situ, kenapa gitu. Saya juga nggak tahu ya. Ada warinya juga Mas? Waria, Ada waria juga yang situ. makan juga di situ. Makan itu, herannya tuh seneng banget gitu kan. Dan juga biasanya tuh situ di depan warung itu sangat ramai dikunjungi oleh pembeli dan juga kaum yang bukan cewek beneran, waria gitu kan. Dulu kan saya kan ibaratnya masih iseng, nggak tahu lah seperti itu kan. Nah di situ yang lucu, ada cerita lucu, ada seremnya juga tuh. Makanya bener-bener sebenarnya kita ceritakan ke horornya aja. Jadi intinya setelah itu kaget saya bisa ngelihat seperti itu. Ternyata ini tau, udah gitu doang ceritanya. Jadi udahlah, berarti ini ya memang penglaris saja ini orang. Berarti mie ayam itu memakai jin penglaris berarti Mas ya? Iya, memakai jin penglaris. Jin penglaris itu. ya? Iya, saya udah paham pasti dah. Wah, penglaris. Udahlah. Saya besok-besok nggak jadi lagi karena udah jorok, kelihatan aslinya, dilihat asli, dibuka. Karena udah tahu Mas ya? Iya, segala macam tetelan apa sih nggak jelas lah, nggak tahu ya. Ada ekor, nemuin ekor panjang sini tikus. Teman saya yang ngalamin katanya. Pas dibuka, saya ceker, aduh, udah nggak jelas lah, udahlah. Akhirnya besok-besok udah kapok. Ya, sampai situ aja ceritanya. Oke teman-teman, terima kasih Mas Asung sudah menceritakan tentang pengalaman misterinya atau pengalaman mistisnya ketika Mas Asung lagi kuliah ya Mas ya. Iya. Waktu kuliah ya, waktu zaman kuliah lah tepatnya ya. Memakan mie ayam di tempatnya Di enak, tempat pas enak. dibungkus dibawa pulang tawar ya. Aduh, tawar bener-bener. Oke, Mas Asung, ini cerita yang sangat menarik banget ini. Nah, ini buat teman-teman para penonton setia Petualang Misteri atau PM. Semoga kalian sehat selalu Mas ya. Semoga kalian banyak rezeki, dipanjangkan umurnya. Dan jangan lupa Mas ya, Like and subscribe. subrek, like dan komen yang positif. Komennya yang positif. Sekian dan akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.